Pada bulan September mendatang, Indonesia dijadwalkan akan menjadi tuan rumah dalam laga yang bertajuk Clash of Legends, di mana pemain yang akan bermain adalah para legenda dari Real Madrid dan Barcelona. Itu berarti pemain seperti Puyol, Rivaldo, Luis Figo, Pepe, hingga Patrick Kluivert berpeluang besar main di GBK. Kabar ini sendiri sudah dikonfirmasi langsung oleh para legenda tersebut. Selain mereka kebetulan juga sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari panitia. Bahkan panitia penyelenggara juga berniat mendatangkan tim top Eropa. Salah satunya adalah Real Madrid. Dan rencana tersebut kini sudah dipikirkan dengan matang supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jika apa yang dilakukan oleh Indonesia sukses, maka ini bakal menjadi sejarah besar karena mereka mampu mendatangkan para legenda sepak bola dunia hingga salah satu tim top yang ada di Eropa. Dan untuk itu inilah cerita di balik kedatangan para legenda dunia ke Indonesia. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandakan gelap malam yang panjang, kibarkan semangat. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya kebanyakan gemar kepada olahraga sepak bola, terutama kepada timnas Indonesia yang selama ini sudah tampil cukup membanggakan. Selain timnas, kecintaan Indonesia kepada klub-klub di Eropa juga dapat dikatakan sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa tim Eropa yang memiliki fans yang sangat banyak di Indonesia. Misalnya Liverpool yang sampai membuka toko resmi mereka di Indonesia, tepatnya Jakarta dan Surabaya. Itu dilakukan karena tim terbaik di Inggris tersebut sadar jika mereka memiliki banyak fans di tanah air. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang. Soal bukti lain, dalam beberapa bulan terakhir, fans Indonesia juga mendapatkan sorotan, terutama dari Asia. Itu terjadi karena fans Indonesia selalu memenuhi stadion ketika timnas bermain. Hal inilah yang akhirnya membuat fans Indonesia mampu memecahkan rekor dengan menjadi fans terbanyak yang ada di babak kualifikasi Piala Dunia. Bahkan mereka mengalahkan negara-negara lain seperti Cina hingga Irak. Tapi sayang, meski memiliki fanbase yang sangat besar, Indonesia masih kalah dengan beberapa negara ASEAN soal mengundang tim besar dari Eropa. Misalnya Singapura yang tahun ini kedatangan Arsenal. Selain itu ada juga Malaysia yang pada bulan Mei lalu berhasil mendatangkan tim papan bawah Premier League, yakni Manchester United. Sementara Indonesia cuma bisa mendatangkan Oxford United, tim yang saat ini bermain di divisi Championship. Itu pun berkat Erick Thohir yang notabene adalah pemiliknya. Hancurkan dinding kelam, bangun dari abu, debu penuh dendam. Garuda mencakar dunia yang diam. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandakan gelap malam yang... Clash of Legends siap mengguncang Jakarta. Untuk fans Indonesia, jangan kecewa dulu soal sepinya tim Eropa datang ke tanah air. Karena pada bulan September mendatang, Indonesia akan kedatangan para legenda sepak bola dunia, khususnya legenda dari Real Madrid dan Barcelona. Acara itu nantinya akan bertajuk Clash of Legends dan akan dimainkan di Stadion GBK. Soal acara ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Reza Subekti, selaku CEO Senyawa Entertainment, yang akan mendatangkan para legenda ke tanah air. Soal siapa saja legenda yang akan didatangkan, prosesnya akan bertahap. Namun pihak panitia mengaku tengah mendapatkan tantangan untuk mempertemukan antara Kluivert dengan Luis Milla. Minimal masing-masing tim 18 orang yang akan hadir. Sudah terkonfirmasikah nama-namanya selain tadi yang sudah tampil? Kita akan umumkan ini secara berkala. Sudah pasti ada beberapa banyak permintaan dari kita dan kita juga tampung. Salah satunya banyak sekali yang komen Luis Milla versus Kluivert. Kita juga akan coba akomodir. Pada akhirnya sudah ada beberapa legenda yang menyatakan minatnya untuk hadir di Indonesia dalam acara Clash of Legends nanti. Di kubu Real Madrid ada Pepe hingga Luis Figo. Sementara di kubu Barcelona ada Puyol dan Rivaldo.
Untuk nama-nama lain mungkin akan menyusul, dan bisa saja Ronaldinho akan kembali mendapatkan undangan, mengingat dirinya juga bagian dari legenda Barcelona. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandakan gelap malam yang panjang, kibarkan semangat tak ada lagi hilang, bangkit dan hancurkan semua penghalang. Ronaldinho, fans Indonesia luar biasa. Jika Ronaldinho ikut diundang dan bersedia tampil di Indonesia, maka momen itu akan menjadi momen kedua kalinya bermain di tanah air. Karena sebelumnya, sosok berusia 45 tahun itu pernah mendapatkan undangan dari Raffi Ahmad selaku pemilik Rans Nusantara. Waktu bermain di Indonesia, Ronaldinho pun merasakan betapa fanatiknya fans Indonesia yang memberikan dukungan langsung ke stadion. Sebuah momen yang membuat Dinho tak menyangka, dan itu adalah pengalaman barunya sebagai mantan pemain sepak bola. Lebih lanjut, dalam sebuah kesempatan, Ronaldinho juga memberikan komentar soal sepak bola Indonesia. Menurutnya, sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang bagus. Saya percaya sekali dengan sepak bola Indonesia, karena banyak orang baik di sini. Jadi, di masa depan, mungkin akan ada banyak hal yang bagus dari Indonesia, kata Ronaldinho pada media. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandakan gelap malam yang panjang, kibarkan semangat tak ada lagi hilang, bangkit dan hancurkan semua penghalang. Tanah bergetar. Indonesia siap mendatangkan Real Madrid pada tahun 2027. Mendatangkan para legenda sepak bola dunia ternyata adalah langkah awal untuk mendatangkan tim-tim top Eropa ke Indonesia. Karena setelah itu pihak panitia akan berencana mengundang Real Madrid ke Indonesia. Soal waktunya akan coba dilakukan pada tahun 2027 mendatang. Tahun itu dipilih karena pada tahun 2026 ada ajang Piala Dunia, sehingga kemungkinan besar para pemain bintang di Real Madrid akan lebih sibuk dan bakal sulit ke Indonesia. Maka tahun 2027 sengaja dipilih karena di tahun tersebut tidak ada agenda apa-apa, dan setiap tim, khususnya Real Madrid, bakal menjalani tur pramusim seperti biasa. Jadi pemain seperti Mbappe, Jude Bellingham, hingga Vinicius bisa merasakan halusnya rumput di Stadion GBK. Ada Bellingham, Mbappe, Vinicius, itu yang kita coba datangkan untuk pre-seasonnya mereka di 2027, karena kebetulan 2026 schedule-nya World Cup. Jadi paling mungkin 2027 atau 2029, karena 2028 Euro Cup. Dan pada saat mereka ikut ajang Piala Dunia atau Euro, sudah pasti pemain intinya nggak ada semua. Ya kita minta Jika mampu mendatangkan Real Madrid, maka sebuah terobosan yang sangat besar dari Indonesia. Bagaimana tidak? Karena Real Madrid saat ini sudah dianggap sebagai tim paling sukses di dunia. Bahkan mereka adalah tim dengan koleksi Liga Champions terbanyak. Hal inilah yang pastinya bakal membuat rival Indonesia, khususnya di ASEAN, merasa tersaingi dan akan iri dengan Indonesia yang mampu mendatangkan Los Blancos. Mengenai pertandingan Clash of Legends sendiri, rencananya akan digelar pada tanggal 27 September mendatang. Pihak panitia juga sudah mulai menyiapkan beberapa kategori tiket bagi fans yang ingin menonton langsung di GBK. Nantinya tiket akan dibagi dalam 4 kategori, masing-masing VIP, kategori 1, kategori 2, hingga kategori 3. Untuk tiket VIP akan dijual seharga 3,5 juta. Sementara tiket lainnya akan dijual dengan harga 550.000 hingga 2 juta rupiah. Entah mahal atau murah, yang pasti yang datang ke GBK secara langsung bakal mendapatkan hiburan dari para legenda sepak bola dunia dari Real Madrid dan Barcelona. Langit terbakar, merah api di dasar, sayap terkepak, hancurkan dinding kelam, bangun dari abu, debu penuh dendam, Garuda mencakar dunia yang diam. Bangkitlah Garuda, suaramu.
Kini menarik dinantikan kedatangan para legenda sepak bola dunia ke Indonesia. Semoga kedatangan mereka adalah sebuah langkah yang bagus bagi Indonesia untuk nantinya bisa kedatangan tim-tim top Eropa. Sesuatu yang pastinya sudah sangat dirindukan oleh fans sepak bola yang ada di tanah air. Tanah bergetar, retak di bawah tubuh. Cakar tajam menusuk dalam luruh. Bangsa tertidur kini mata terbuka. Garuda terbang tinggi di angkasa. Bangkitlah.